Halo guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kasus Ponpes Al Zaitun, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah pendapat yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung, di mana yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa polemik di Al Zaitun. Ini antara pengalian isu atau hanya modus cari uang belaka. Oke guys, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, teman-teman bisa langsung cek keaslian videonya. Dan kita akan sama-sama saksikan sebuah statement yang diberikan oleh Rocky Gerung untuk Ponpes Al Zaitun. Oke guys, langsung kita simak videonya, cekidot. Sekarang giliran Profesor Rocky Gerung. Ya. Oke, cari cara dulu ya. Cara yang bisa dimengerti oleh Islam. Ya. Karena dia bilang tadi saya nggak paham itu. Dendam gue sama dia. Oke. Ya. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Ya, fair enough. Tapi ada aspek yang tidak dibahas di situ, yaitu hak warga negara untuk berpendapat tentang isu hubungan antara negara dan agama. Kan itu soalnya. Ya. Jadi satu waktu saya naik Gunung Galunggung. Itu gunung tempat latihan dan markas militer Kartosuwiryo. Kira-kira jam 12:30 malam turun, diajak diskusi sama masyarakat di situ. Ada perpustakaan kecil. Isi buku-bukunya ada pelajaran komputer di desa di kaki Gunung Galunggung itu, tengah malam. Tapi ada beberapa tetangga, karena tahu saya, udah diskusi tentang hal yang oleh Islam dianggap saya tidak tahu, tentang Islam itu, keadilan. Mereka bilang begini, masih ada, saya bilang ini daerah operasi Kartosuwiryo, NI, TI. Iya bang, dan masih ada pengikut-pengikutnya. Ini 12:30 malam nih. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan tetapi berbasis Islam itu. Ini logik dari anak-anak di situ ya, anak muda. Lalu saya tanya, memang gak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang gak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya tuh. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Lalu BPIP ngapain kalau begitu? Nggak nyampe di kaki Gunung Galunggung itu. Yang nyampe di kaki Gunung Galunggung ada BLT BPIP. BLT-nya nyampe. Tetapi civic education tidak tiba di situ. Jadi siapa yang salah? Kalau dia nggak paham bahwa ada versi lain di dalam soal justice itu yang harus diasuh oleh citizenship. The very idea of citizenship adalah justice. Nggak ada. Jadi ini bahan juga untuk kita pertimbangkan. Jangan lokasikan sesuatu yang radikal sebelum kita asuh dia dengan prinsip-prinsip citizenship. Curang namanya tuh. Nah, itu poinnya di situ kan. Lalu tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis di situ. Sekarang apa hubungannya dengan forum internum? Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lalu buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Ya uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu gitu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Kan juga bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu.
Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Iya. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia enggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Saya enggak nyinggung nama nabinya supaya enggak kena delik. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Ya. Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Ya. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Lo naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Ya. Atau suruh datang ke ELC itu. Jadi yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Ya, itu tadi ya guys ya, penyampaian yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Tentu ini membuat kita sedikit memang kata-kata Bung Rocky Gerung ada benarnya di sisi filosofi ya, namun di sisi kalau dilihat dari agama memang dikatakan bahwasanya di dalam agama, terutama agama Islam ini memiliki syariat-syariat Islam atau syariat-syariat atau koridor-koridor yang sudah ditentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan ya guys ya. Ya menurut teman-teman gimana? Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai pendapat atau statement yang diberikan oleh Pak Rocky Gerung. Tentunya kita di sini sama-sama memberikan informasi atau sama-sama saling bertukar informasi dalam tanda kutip informasi yang positif ya guys ya. Oke teman-teman, kita di sini adalah forum di mana kita mengajarkan teman-teman semua untuk melihat berita secara lengkap dan memahaminya secara pelan-pelan agar kita semua terhindar dari gagal paham dan terseret dalam narasi-narasi liar yang ada di media sosial. Cukup sekian pembahasan berita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.